أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai di sholat menghadap ke sutroh ya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, boleh silakan ditonton di video sebelumnya ya, atau bisa cek di link di atas ya. Supaya nyambung, ini saya baca dulu sebentar ya, selintas di murojaah dulu. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, jika salah seorang di antara kalian akan melaksanakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap atau ada batas di depannya, yaitu sutroh ya. Yang tujuan dari sutroh tersebut yaitu sebagai pembatas untuk menghalangi orang supaya tidak lalu lalang di depan kita yang sedang sholat. Nah, dan ini umum berlaku sutroh ini ya, baik itu di masjid maupun di rumah sama saja. Mau laki-laki mau perempuan juga sama saja ya. Jadi sunnah sutroh ini umum gitu ya. Nah, kemudian kita mengulang-ulang sunnah ini juga ketika setiap kali sholat gitu ya. Termasuk juga selain sholat fardu, itu di sholat rawatib atau sunnah-sunnah gitu ya. Sholat duha, tahiyatul masjid, witir, dan lain-lain. Termasuk para akhwat juga yang sholat di rumah sendiri misalnya, itu juga sama ya. Adapun sholat berjamaah, maka imam yang menggunakan sutroh dan makmum cukup dengan sutroh imam gitu ya. Jadi si imam ini bisa jadi sutrohnya makmum. Nah, kita lanjutkan, masih nyambung dari masalah sutroh kemarin. Nah, kita langsung saja ke yang pertama di sini, bahwa sutroh itu bisa menggunakan apa saja ya. Kemarin juga sempat dibahas juga ya. Jadi sutroh bisa menggunakan apa saja yang ada di sebelah kiblat kita ya. Kaljidar seperti tembok atau dinding masjid gitu ya. Ataupun tongkat, ataupun tiang masjid, atau apa sajalah, yang penting ada penghalang gitu ya, atau pembatas ketika kita sholat untuk menghindarkan orang-orang supaya tidak berlalu lalang di depan kita yang sedang sholat. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian amal irtifai li sutroh, adapun tingginya, famathalu muakhiratu rahal ay mayuqaribu shibrun takriban, yaitu kurang lebih di sekitar 1 jengkal tangan ya. 1 jengkal berarti kurang lebih sekitar 20 sampai 25 sentian lah tingginya itu. Jadi kita dengan menggunakan tas, misalnya kita lagi safar ya, tas kita disimpan di depan, berdiriin atau didudukin gitu si tasnya, maka itu juga bisa gitu ya, apa saja. Kemudian yang ketiganya, jarak antara qadamain, 2 kaki kita dari belakang gitu ya, ila sutroh, sampai ke depan, sampai ke ujung sutroh sampai depan, itu jaraknya kurang lebih 3 hasta ya, kurang lebih 1,5 meter lah kurang lebih ya. Itu jarak antara kaki kita ketika berdiri ya sampai ke sutroh. Antara dia dengan sutroh itu sekira-kira ada tempat untuk sujud. Jadi kalau kita sujud, nah itu sampai ada jarak sedikit lah sampai ke sutroh itu. Kemudian yang keempatnya, sutroh ini disyariatkan bagi imam dan juga munfarid yang sholat sendiri ya. Kalau berjamaah berarti cukup imam, kalau munfarid berarti harus pakai
Sama saja, mau sholat fardu, mau sholat sunnah juga sama saja. Kemudian yang kelimanya, sutrah imam, sutrah makmum. Jadi makmum sudah tidak perlu pakai sutrah lagi karena ada imam gitu. Imam udah punya sutrah, berarti si makmum sudah otomatis ya kalau berjamaah. Fayajuzul mururu baina yadail makmum lihajah. Maka, nah ini ya, maka boleh kita lewat antara makmum di depan makmum jika memang ada hajat. Misalnya kita tiba-tiba lagi sholat berjamaah, gak kuat kebelet misalnya ya, pengen buang air kecil atau buang air besar. Nah sementara kita sholatnya itu di barisan paling depan misalnya, dan makmum itu ada 3 baris atau 4 baris. Nah, mau tidak mau kan kita harus melewati orang-orang yang sedang sholat. Nah kalau dalam kondisi seperti itu maka boleh ya, karena sutrahnya itu sutrah imam tadi gitu. Wallahu alam ya, mohon maaf kalau salah, tapi di sini dijelaskan bahwa boleh kita lewat di depannya makmum gitu ya. Kalau misalnya ada hajat tadi ya, karena hajat misalnya seperti tadi kebelet atau yang lainnya, terpaksa kita mau tidak mau lewat orang-orang yang sedang sholat. Nah itu diperbolehkan. Kemudian faidahnya, yang pertama di sini, sunnah menggunakan sutrah itu tujuannya menjaga agar ibadah sholat tidak batal disebabkan oleh lalu lalangnya orang-orang yang lewat. Jadi disyariatkannya sutrah tersebut tujuannya tadi supaya sholat kita tidak batal gara-gara orang-orang lewat di depan kita, karena itu kan tentu saja akan mengganggu konsentrasi dan seterusnya ya. Bahkan ada hadis, kalau ada yang mau lewat, daripada kita lewat, lebih baik kita menunggu 40 tahun kalau nggak salah. 40 tahun atau 40 apa ya, itu para ulama beda pendapat. Atau ada orang yang mau lewat, harus dicegah pakai tangan kita. Seperti itu. Nah itu kalau kita sholatnya munfarid ya. Tapi kalau tadi berjamaah, ada orang lewat, kita jadi makmum, maka diperbolehkan. Kalau ada hajat itu. Kemudian yang keduanya, mencegah pandangan mata kita dari orang-orang yang lewat. Karena orang yang menggunakan sutrah, secara umum pandangannya akan tertuju ke arah sutrah atau ke tempat sujud. Kan sunahnya kita kalau lagi sholat, matanya itu melihat ke tempat sujud ya. Nah, tapi kalau ada orang lewat tetap aja sih akan mengganggu. Nah, tapi kalau ada sutrah, orang insya Allah tidak lewat gitu ya. Kemudian selanjutnya, orang yang sholat menggunakan sutrah telah memberikan kesempatan bagi yang lewat, maka tidak perlu lagi menjauhkan orang-orang yang berlalu lalang di depannya. Jadi maksudnya, ini kan orang, ini kan kita. Maaf ya, gambarnya jelek. Ini kita lagi sholat, kemudian di sini sutroh. Ini sutrohnya. Nah, ini mata kita. Kita itu sejauh ini orang tidak boleh lewat. Tapi kalau di sini sudah lewat sutroh, di sebelah sini orang boleh lewat. Gitu ya, kalau kita sholat sendiri gitu ya. Ini sutroh, ini kita. Nah, di sini orang nggak boleh lewat. Tapi kalau udah lewat sebelah sananya, ini boleh lewat. Gitu ya, untuk mempermudah orang. Kalau di sini nggak ada sutroh, orang jadi lewat sini juga mungkin takut gitu ya, atau apa namanya ya, ragu-ragu, takutnya mengganggu. Tapi kalau sudah ada sutroh, orang boleh lewat sini. Kira-kira begitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk permasalahan sutroh ini, sekali lagi saya ulas lagi, jadi boleh dengan apa saja, tidak harus, kadang-kadang kalau saya di masjid-masjid yang sudah paham tentang sutroh itu ada dibuat dari papan gitu ya, seperti batu nisan gitu, untuk sebagai sutroh. Nah itu tidak harus pakai seperti itu ya, tapi itu juga yang boleh gitu ya, kita memudahkan orang mau sholat, mau pakai sutroh ya kita sudah sediakan. Tapi kalau
tidak pakai yang seperti itu juga, pakai apa saja boleh, pakai dinding, pakai tiang, pakai punggung orang juga boleh ya. Orang lagi zikir masih lama kayaknya, nah, kita sholat di belakangnya itu boleh. Kemudian tinggi sutroh itu minimalnya sekitar 50 sentian lah, 20 sentian lah, kurang lebih 1 jengkal ya. Kurang lebih 1 jengkal tingginya. Kemudian jarak antara kaki yang lagi sholat, nah yang ini ya, jarak dari kaki sini sampai ke sutra ini kira-kira 3 hasta. 3 hasta itu dari ini sikut, nah ini jari, dari sikut sampai jari ya. Nah kurang lebih ini sekitar 50 sentian mungkin ya kira-kira. Berarti kalau 3 sekitar 150 sentian atau 1,5 meter. Tapi tergantung orangnya juga, kalau yang tinggi sujudnya jauh panjang misalnya mungkin dimundurin lagi si sutrohnya ya. Kemudian sampai mana ya? Nah, yang ini juga sutroh itu disyariatkan untuk imam dan juga yang munfarid sholat sendiri, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah kan biasanya orang mundur ya, pindah tempat. Nah itu juga diusahakan ketika mundur itu ke tempat nyari yang ada sutrohnya, bisa ke belakang dinding, belakang tiang, atau belakang punggung orang kayak tadi ya. Kemudian sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum, maka diperbolehkan bagi makmum yang ada hajat untuk lewat, misalnya terpaksa mau ke belakang misalnya, sementara dia di saf depan, maka diperbolehkan untuk melewati makmum-makmum yang ada di belakangnya tadi. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini untuk fungsinya saja, sudah dijelaskan juga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun kekurangan-kekurangan. Silakan kalau ada kekeliruan saya boleh di komentar ya, dibetulkan, karena saya juga sama masih belajar ya. Ya mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.